这明明是周家不传。是他逼我的。不过你的，我肯定是，绝不是妖怪。我没有办法开启泥丸秘藏罢了。我觉得那个泥丸银颈链，你死了，老许家就绝后了。那个漂亮女鬼打出的印记。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Good Day to Asken episode ke-5-nya. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Di bagian sebelumnya, Suing, Dewa Gunung Batu, dan Kepala Sipir Weichu bersitegang karena sama-sama diperintahkan menangkap Suing hidup atau mati. Sebelum akhirnya mereka sepakat gencatan senjata, setelah sungai roh yang berubah drastis mengepung mereka. Sebuah lonceng pelindung membuka jalan ke sumur berisi entitas terkekang. Ternyata Dewa Roh berusia 10.000 tahun, yang membebaskan sosok di dalamnya sekaligus menghancurkan lonceng pelindung mereka. Setelah pertarungan sengit melawan arwah dan kehilangan sebagian kaki mereka, sosok wanita yang bernama Kingbi berhasil terbebas dari peti mati. Ia sempat mengenali Suing, lalu menghilang. Setelah semua itu, Dewa Gunung Batu melakukan pertarungan sengit dengan Suing. Namun setelah semua itu, dia memilih untuk mundur, karena mencium kehadiran dari Master Nuo lain, yaitu Ding Kuan yang datang membawa dendam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah pertarungan sengit melawan Dewa Gunung Batu, Suing langsung melemparkan pedang rampasannya ke arah Weichu. Ternyata selama ini Weichu berpura-pura tidak sadarkan diri. Nyatanya dia itu sedang menunggu momen yang paling tepat. Bahkan kaki yang tadinya terluka parah pun sudah pulih total, berkat kemampuan penyembuhan tingkat tinggi yang dia miliki. Weichu kemudian memuji habis-habisan kehebatan Suing, mengakui kekuatannya sanggup membunuh dewa sekalipun. Tapi dia mengatakan, dengan kondisi Suing yang saat ini juga sudah terluka parah, mustahil rasanya dia bisa menandingi dirinya. Dalam hati, Suing membenarkan analisis itu. Dia sadar betul tidak mungkin menang telak melawan Weichu dalam kondisi seperti ini. Jadi, rencananya pun berubah. Ia mencari celah untuk kabur di tengah pertarungan nanti. Rencananya, dia mengulur waktu lewat obrolan basa-basi sambil diam-diam memulihkan energinya. Sayangnya, baru beberapa kalimat terlontar, muncul Ding Kuan yang langsung mengucapkan terima kasih kepada Weichu karena sudah menyelamatkan nyawanya. Weichu pun hanya menjawab santai. Weichu pun mengajarkan semua itu karena mereka adalah satu tim. Karena bagaimanapun, mereka merupakan rekan satu tim. Ini bukanlah masalah besar untuknya. Suing menyadari posisinya sekarang benar-benar terjepit. Melawan satu orang saja sudah sulit mencari celah kabur, apalagi sekarang harus menghadapi dua orang sekaligus. Di tengah kepanikan itu, Suing teringat isi buku teknik bela diri klan Zuo yang dia curi. Dikenal sebagai PC rahasia Niuan. Sebut saja teknik bela diri klan Zuo. Seperti yang pernah dijelaskan Niu Yuanqi, buku itu dilarang dibawa keluar dari lingkungan klan Zuo. Dan kalau ketahuan, hukumannya sangatlah berat. Maka Suing pun sengaja melontarkan beberapa istilah kunci dari buku tersebut. Ini membuat Ding Kuan langsung panik ketakutan, khawatir rahasianya terbongkar. Weichu yang mendengarnya jadi curiga. Ia pun bertanya bagaimana bisa Suing tahu soal teknik pemurni energi PC rahasia Niuan. Padahal itu merupakan ilmu eksklusif dari klan Zuo yang mustahil diketahui oleh orang luar, apalagi dia kuasai. Pada saat itu, Ding Kuan yang sudah kelap ketakutan pun langsung mengambil keputusan ekstrim. Dia pun menghabisi Weichu di tempat dan mengubah tubuhnya menjadi sumber energi spiritual berbentuk pohon. Sambil melakukannya, dia meminta maaf, mengaku terpaksa melakukan itu demi menutupi kesalahannya. Dan alasan dia tidak ingin 9 generasi keturunannya dieksekusi habis oleh klan Zuo. Nah, ternyata hukumannya itu seberat ini. Sudah tahu resikonya segila ini, tapi dia itu masih nekat mencuri buku itu juga. Setelah kejadian itu, Ding Kuan benar-benar kehilangan kendali emosinya.
Ia bertekad Suing harus mati hari ini juga demi membalas dendam Wei Chu. Di saat genting itu, Niu Yuanqi tiba-tiba tersadar dari pingsannya. Ia langsung berniat menghadapi Ding Quan sendiri, meminta Suing mencari cara lain untuk mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat itu. Lalu Suing pun segera membuka buku bela diri dari klan Zuo untuk mempelajarinya. Sementara Niu Yuanqi bertarung sebisa mungkin, sekedar mengulur waktu karena dia sendiri tahu betul peluang menang hampir nol. Di luar dugaan, Niu Yuanqi yang tadinya diremehkan justru berhasil melayangkan satu pukulan telak yang menghancurkan sebagian topeng Ding Quan. Tapi tetap saja itu belum cukup. Perbedaan level kekuatan mereka memang terlalu jauh. Untungnya tepat di momen itu Suing berhasil menyelesaikan bacaannya. Ia berterima kasih kepada Niu Yuanqi karena sudah berhasil mengulur waktu dengan baik. Dan berkat itu dia sudah menemukan cara ampuh untuk mengalahkan Ding Quan. Lantas Suing pun belak-belakan memberitahu bahwa gerakan Ding Quan selama pertarungan penuh celah. Dan ilmu Nuo miliknya sebenarnya sama sekali tidak sesulit itu untuk ditumbangkan. Membunuhnya bahkan semudah membalikan telapak tangan. Ucapan itu seketika menyurut amarah Ding Quan yang merasa terhina. Seorang yang baru saja belajar ilmu Nuo bisa-bisanya bersikap sombong di depannya. Suing pun menjawab bahwa dia sudah mempelajari 50 teknik bela diri siluman dan menurutnya, Visi Rahasia Yuan justru tergolong yang paling kasar level tekniknya. Jawaban itu semakin membakar amarah Ding Quan. Yang membalas bahwa tingkat tertinggi teknik kultivasi siluman cuma sebatas tahap penyerapan energi saja, jauh dari kata sebanding dengan ilmu Nuo miliknya. Tanpa basa-basi, keduanya pun langsung baku hantam. Dan benar saja, seperti kata Suing sebelumnya, mengalahkan Ding Quan ternyata memang semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan 2 jari saja, serangan rotan kayu andalan Ding Quan langsung hancur berantakan. Ding Quan sendiri sampai tak percaya bagaimana bisa Suing memahami rahasia ilmu Nuo miliknya dalam waktu sesingkat itu. Suing tidaklah repot-repot meladeni protesnya. Ia terus saja menerjang maju hingga Ding Quan panik karena serangan rotan kayu hitamnya sama sekali tak bisa dikendalikan lagi. Memanfaatkan momen itu, Suing berhasil menotok beberapa titik meridian penting di tubuh Ding Quan, membuatnya lumpuh total tanpa bisa mengeluarkan energi spiritual sedikit pun. Kini Ding Quan sudah jadi manusia biasa yang tak berdaya, dan inilah akhir hidupnya. Lalu Suing kembali menegaskan, bukankah dia sudah mengatakan dari awal kalau membunuhnya itu semudah membalikan tangan. Lalu hanya dengan sentuhan 2 jari tepat di dahinya, riwayat Ding Quan pun berakhir seketika. Setelah itu, Suing menjelaskan pemahaman soal ilmu Nuo kepada Niu Yuanqi. Intinya, seluruh aliran terpusat di otak, jadi cukup menyerang bagian itu saja. Semuanya langsung beres. Ternyata sesederhana itu. Tanpa membuang waktu lagi, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Gua Qingyan yang sebelumnya sempat disebut Niu Yuanqi. Sayangnya jaraknya masih jauh, sekitar 60 km lagi. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba bertemu kembali dengan Dewa Gunung Batu. Tapi kali ini bukan untuk bertarung, melainkan memberikan peringatan. Ia berpesan agar setelah turun gunung, Suing jangan sekali-sekali menuju arah barat laut. Selain itu, dia juga menyarankan agar Suing membersihkan diri terlebih dahulu, sebab para dewa siluman bisa melacak keberadaannya lewat aroma darah yang menempel. Suing jadi bingung sendiri kenapa Dewa Gunung Batu yang seharusnya menjadi musuhnya justru malah membebaskannya begitu saja. Sayang sekali Dewa Gunung Batu hanya menjawab dengan sebuah pepatah. Meski sisi kemanusiaan dalam dirinya belum sepenuhnya musnah, sifat siluman tetap sulit dijinakkan. Sambil menambahkan bahwa dia penasaran akan jadi seperti apakah Suing di masa depan. Setelah mengucapkan itu, Dewa Gunung Batu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Suing menyadari pepatah itu ditunjukkan langsung kepadanya. Dia sampai berteriak menegaskan bahwa dirinya bukanlah siluman. Ucapan itu justru memicu keraguan dalam benaknya. Sepanjang perjalanan ia terus mempertanyakan jati dirinya sendiri. Setengah ragu, setengah yakin. Keyakinannya bahwa dia manusia didasari fakta, dia punya orang tua kandung di desa Su. Ayahnya bernama Suan, ibunya bernama Tian Ruijun. Tapi di sisi lain, Niu Yuanqi tetap yakin Suing adalah siluman. Satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Jika memang manusia, bagaimana bisa dia itu menguasai teknik kultivasi siluman sekaligus tinju siluman dalam waktu sesingkat itu? Padahal manusia biasa maupun kultivator pada umumnya tidak mungkin mempelajarinya.
sebab metodenya benar-benar berbeda jauh. Swing hanya menjawab jujur bahwa dia sendiri juga tidak tahu alasannya. Selain itu, bukan teknik siluman saja yang bisa dia kuasai cepat, ilmu Nuwa pun bisa dia pahami dalam waktu singkat. Jadi pada intinya, Swing kemungkinan besar adalah sosok setengah manusia dan setengah siluman. 我肯定是人，绝不是妖怪。我没有办法开启泥丸秘藏罢了。我觉得那个泥丸引颈链。 Di tengah perjalanan, mereka tanpa sengaja kembali bertemu dengan lonceng misterius dari kuil sebelumnya. Kehadirannya membuat Swing penasaran berat hingga akhirnya mendekat untuk memeriksanya. Yuan Qi langsung memperingatkan agar jangan sembarangan. Bisa saja lonceng itu tiba-tiba menghabisi nyawanya begitu saja. Apalagi Swing belum punya keturunan. Jika sampai mati, seluruh garis keluarga Su bisa punah. Total. Saat mendekat, perhatian Swing pun tertuju pada sebuah cap telapak tangan kecil yang begitu mungil di permukaan lonceng. Dia menduga itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh hantu wanita cantik King Bi. Tanpa ragu sedikit pun Swing menyentuhnya, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Bukan cuma menyentuh, dia pun mengelus-ngelus pelan, beralasan kalau lonceng ini sudah menyelamatkan nyawa mereka semalam dan kini sedang terluka parah. Jadi elusan itu sebagai ucapan terima kasih sekaligus penghibur. Namun tiba-tiba saja lonceng itu bergerak sendiri, membuat Yuan Qi dan Swing sama-sama membuat mereka kaget. Lonceng itu bahkan terus mengikuti setiap gerakan Swing. Yuan Qi langsung menyimpulkan, sepertinya lonceng itu ingin ikut bersama mereka. Bukankah tadi dia itu sudah mengatakan kalau lonceng ini terluka parah? Jadi wajar saja kalau sekarang dia itu butuh pelindungan. Dan sekarang sepertinya sudah menjadikan Swing sebagai pelindungnya. Semua itu gara-gara sentuhan tadi yang membuat lonceng itu enggan berpisah dengannya. Lantas Yuan Qi pun langsung menyalahkan Swing habis-habisan. Padahal dari awal dia sudah diperingatkan, barang aneh di pinggir jalan jangan sembarangan disentuh. Merasa direpotkan, Swing tidak mau terus diikuti benda sebesar itu, karena ini jelas akan menyulitkan perjalanan mereka ke depannya. Dia mencoba mempercepat langkah, berlari kencang, melompat ke sana kemari, bahkan melintasi pepohonan dan bebatuan besar. Tapi semua rintangan itu tetap berhasil diterabas oleh lonceng yang gigih mengejarnya. Kejar-kejaran itu akhirnya berhenti di satu titik. 你死了，老许家就绝后了。那个漂亮女鬼打出的印记。 Dan yang mereka lihat sungguh mengejutkan. Ada sosok entitas dari Sungai Roh yang sebelumnya menyerang kuil semalam. Namun anehnya lonceng yang tadi begitu gigih mengejar justru berhenti total di tempat, seolah tidak berani mendekat. Dari sini Swing pun menduga lonceng itu sangat takut dengan keberadaan sosok tersebut. Saat mendekat, Swing melihat ada tulisan kuno berusia puluhan ribu tahun berpahat di sana. Dan yang mengejutkan dia bisa membacanya dengan lancar. Tapi Yuan Qi sama sekali tak bisa memahaminya. Itu pun membuatnya curiga. Jangan-jangan Swing itu sedang membohonginya. Belum sempat perdebatan itu berlanjut, entitas misterius itu tiba-tiba terbangun menatap lurus ke arah Swing sambil berucap pelan kalau dia adalah master abadinya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.